Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memasuki jendela kehidupan Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud, seorang raja yang ambisius, setelah kematian ayahnya, mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, ia berusaha menegakkan pengakuan masyarakat terhadap dirinya. Ia memberikan segala kebutuhan rakyatnya, memenuhi permintaan mereka, dan dengan cara itu, masyarakat pun mulai mengakui dan menyembahnya sebagai Tuhan. Namun di balik kemewahan dan kekuasaan yang dimilikinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan mimpi yang mengguncang hatinya. Dalam mimpinya, ia melihat kerajaannya hancur, api berkobar di mana-mana, dan kekacauan melanda. Kaget dan ketakutan, Namrud terbangun di tengah malam dan segera memanggil semua penasihatnya. Mereka datang dengan wajah bingung, terbangun dari tidur mereka yang nyenyak. Salah satu penasihat terdekatnya adalah Azhar, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Azhar, seorang pengrajin ulung yang mahir membuat patung, menjadi tangan kanan Namrud. Dalam upaya untuk memperkuat pengakuan terhadap dirinya sebagai Tuhan, Namrud memerintahkan Azhar untuk membuat patung-patung yang megah dan menakjubkan. Patung-patung itu disebar ke seluruh pelosok wilayah kekuasaannya, sehingga rakyat tidak perlu datang ke Babilonia untuk menyembahnya. Cukup dengan menyembah patung-patung yang telah dibuat. Namun malam itu, saat Namrud bertanya kepada penasihatnya tentang makna mimpinya, mereka terdiam. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Hingga akhirnya, salah satu penasihat berani bersuara, "Mungkin ada seorang bayi laki-laki yang lahir malam ini di Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Anda." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong bagi Namrud. Dalam sekejap, ketakutan dan kemarahan menyelimuti hatinya. Ia segera mengeluarkan instruksi yang kejam dan penuh kebencian. Jika demikian, semua anak laki-laki yang lahir malam ini harus dibunuh. Segera sebelum fajar menyingsing, perintah itu menggema di seluruh penjuru kerajaannya, menciptakan suasana mencekam. Para prajurit bergegas menyiapkan diri untuk melaksanakan perintah gila sang raja. Dalam kegelapan malam, suara tangisan bayi yang tak berdosa akan segera teredam oleh kebengisan kekuasaan Namrud. Sehari keliling di sebuah tempat, ada seorang bayi laki-laki yang baru lahir. Kebetulan Azhar hadir di situ malam itu. Karena dipanggil, tiba-tiba ia berkumpul dengan Namrud dan istrinya yang baru melahirkan anak laki-laki, yaitu Ibrahim. Azhar pun pulang ke rumahnya dan mengatakan, "Selamatkan Ibrahim ke hutan, karena Namrud sudah mengeluarkan instruksi untuk membunuh semua anak laki-laki. Jika Ibrahim ketahuan, dia pasti akan dibunuh." Maka Ibrahim alaihissalam pun dilarikanlah ke hutan. Ada banyak cerita tentang Ibrahim ketika masih kecil. Beliau tinggal di dalam hutan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merawatnya. Namun saya tidak akan menceritakan kisah kecilnya Ibrahim alaihissalam. Yang akan saya ceritakan adalah saat Ibrahim alaihissalam dinobatkan menjadi nabi. Namrud ketika bermimpi menjadi raja. Pada saat itu Ibrahim berumur 30 tahun. Setelah 40 tahun berlalu, Ibrahim berumur 40 tahun. Berarti Namrud sudah berumur 70 tahun. Selama 40 tahun itu, Namrud diangkat oleh Tuhan dan diterima oleh masyarakat yang sudah tertanam keyakinan tersebut. Di wilayah kekuasaan Namrud, banyak kuil-kuil yang dibuat sebagai tempat sesembahan, yang dipenuhi dengan patung-patung, termasuk patung Namrud sendiri. Konflik ini berlanjut, dan Namrud pada waktu itu dinobatkan sebagai nabi raja. Dia pun membangun banyak kuil. Salah satu kuil yang besar terletak di pusat Babilonia, di mana di dalamnya terdapat puluhan patung, termasuk patung singa, patung burung, dan berbagai macam patung lainnya. Di tengah kuil, di ujung sekali, terdapat patung Namrud. Selalu begitu, dia membuat kuil dengan patung, sehingga masyarakat yang tidak sempat datang ke istananya untuk menyembah, datang ke kuil ini, memberikan sesajen, dan memohon untuk menyembah selain Allah. Ibrahim alaihissalam dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi di umur 40 tahun. Kisah beliau dimulai ketika beliau masuk ke Babilonia, tinggal di luar Babilonia, tadinya di hutan sekitar hutan. Kemudian beliau masuk ke Babilonia. Ringkas cerita, pada saat beliau pertama kali mengenal Tuhannya, beliau melihat bintang, bulan, dan matahari. Beliau terus mencari hingga akhirnya
mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengatakan bahwa tidak mungkin ada Tuhan yang bisa hilang seperti matahari yang menghilang atau bulan yang tidak terlihat. Setelah terbenamnya matahari, tidak ada lagi matahari yang terlihat, dan sebulan setelah terbitnya matahari, matahari pun tidak terlihat. Ibrahim alaihissalam kemudian masuk ke Babilonia. Beliau tidak menunda dakwahnya, langsung menuju pusat kota Babilonia dan mendatangi kuil yang dipenuhi patung-patung itu. Kebetulan pada saat itu, di malam hari, masyarakat sedang menyembah patung-patung tersebut, membawa sesajen, dan memohon kepada patung-patung itu. Kuil itu cukup tinggi, dan puing-puingnya masih ada di Irak. Jadi jika salah satu di antara Anda menginjak Irak atau melihat cuplikan tentang Irak yang dianggap sebagai kisah sejarah, itu adalah peninggalan kerajaan Namrud. Ibrahim alaihissalam datang ke kuil tersebut, di mana patung-patung itu berada. Di tengah kuil ada jalan panjang untuk orang masuk dan keluar. Di kiri kanan tembok penuh dengan patung-patung besar. Di tengah ruangan ada patung Namrud yang besar, dan di situ antara orang dengan patung itu terdapat jeda bangunan yang cukup tinggi. Orang harus melewati tangga untuk naik ke atas. Sudah menjadi doktrin dan dogma pada saat itu, bahwa orang biasa tidak boleh mengantar sesajen ke patung-patung itu tanpa melalui penjaga kuil. Penjaga kuil ini memiliki kedudukan tersendiri. Siapa yang mau memberikan sesajen harus memberitahukan kepada penjaga kuil patung mana yang ingin disembah. Penjaga kuil kemudian akan mengantar sesajen tersebut ke patung yang dimaksud. Setiap hari mereka melakukan kebodohan ini. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam malam itu langsung datang ke kuil tersebut. Sementara orang-orang sedang memuja patung, Ibrahim alaihissalam naik ke tangga yang menuju patung-patung itu. Pada saat beliau naik, orang-orang tidak mengenal Ibrahim dan tidak tahu siapa beliau. Sementara orang lain yang bukan penjaga kuil yang mencoba naik, pasti akan dianggap kualat. Mereka percaya bahwa akan terkena penyakit, petir, atau berbagai macam malapetaka lainnya. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam sengaja naik ke atas, dan semua orang pun menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ibrahim alaihissalam mendekati patung yang pertama, lalu melihat ada sesajen berupa buah-buahan segar, di antaranya sebuah apel. Ibrahim alaihissalam mengambil apel itu, dan orang-orang semua heran. Dalam keyakinan mereka, jangankan mengambil sesajen, mendekati saja sudah dianggap kualat. Ibrahim alaihissalam menggigit apel itu di depan mereka, bukan untuk dimakan, tetapi sebagai sebuah pernyataan. Kemudian beliau balik ke patung itu sambil berkata, "Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apakah kau tidak marah saya ambil apelmu?" Kira-kira patung itu tidak menjawab dan suasana menjadi hening. Namun orang-orang sudah yakin bahwa patung itu adalah Tuhan mereka. Ibrahim alaihissalam mengulangi, "Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau tidak marah saya makan apelmu?" Tidak ada suara. Beliau mengulanginya lagi, "Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia yang selalu dipuja, kau tidak marah saya ambil apelmu?" Masih tidak ada suara. Ibrahim alaihissalam kemudian melakukan tindakan yang lebih berani. Apel yang sudah digigitnya itu dilemparkan ke wajah patung tersebut. Patung itu jatuh, dan ini merupakan penghinaan yang luar biasa. Apel tersebut jatuh tanpa ada reaksi apa-apa dari patung itu. Ibrahim alaihissalam kembali berkata, "Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau tidak bisa melawan saya. Saya sudah melempar wajahmu dengan apel, dan kau tidak bisa marah." Suasana semakin hening, dan orang-orang yang hadir di kuil itu, yang bisa menampung ribuan orang, menyaksikan kejadian tersebut dengan tercengang. Ibrahim alaihissalam tidak berhenti di situ. Beliau berpindah ke patung sebelah dan melakukan hal yang sama, terus mengelilingi semua patung hingga selesai. Semua orang menyaksikan kejadian tersebut dengan penuh keheranan. Kemudian Ibrahim alaihissalam balik ke arah mereka dan berkata, "Wahai masyarakat Babilonia, apakah kalian tidak punya akal? Mengapa kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat dan buat sendiri? Matanya tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah saya sudah membuktikan kepada kalian? Saya mengambil sesajen yang kalian berikan. Mereka tidak bisa marah. Saya melemparkan apel ke wajahnya. Mereka tidak bisa marah. Dan saya bahkan bisa menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian dengan tangan saya."
Orang-orang Babilonia terdiam. Ibrahim alaihissalam melanjutkan, "Yakinlah dan percayalah, saya adalah utusan Allah dan Allah Tuhan kalian yang menciptakan langit dan bumi ini. Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini beserta isinya." Semua orang terdiam, tidak ada yang berbicara, bingung antara percaya atau tidak. Ini adalah ucapan pertama dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya, beberapa dari mereka memilih untuk diam dan keluar dari kuil. Nabi Ibrahim alaihissalam bersumpah, "Demi Allah, jika kalian tidak mau meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala ini, maka saya akan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian." Mereka keluar dari kuil, dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga turun dari tempat tersebut. Tidak ada yang berani mendekatinya, karena mereka merasa Ibrahim telah mengalahkan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka menganggap Ibrahim lebih berbahaya daripada berhala-berhala yang mereka sembah, sehingga tidak ada yang berani mendekatinya. Ibrahim kemudian mengambil kampak dan kembali masuk ke kuil. Namun orang-orang sudah bubar, hanya tersisa penjaga kuil. Saat itu Ibrahim alaihissalam naik ke dalam kuil dan mulai menghancurkan semua patung. Ia memotong tangan, memecahkan kepala, dan merusak kaki patung-patung tersebut. Penjaga kuil tidak berani menghentikannya, meskipun keyakinan mereka terhadap Tuhan-Tuhan itu telah dihancurkan oleh Ibrahim alaihissalam. Setelah merusak patung-patung, Ibrahim menumpukan kepala, tangan, dan kaki patung-patung itu di patung besar Namrud. Kampak yang digunakan Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung itu diletakkan di tangan patung Namrud, lalu ia pergi. Keesokan paginya, ketika mereka datang untuk melakukan ritual, mereka menemukan kuil dalam keadaan berantakan. Mereka bertanya, "Siapa yang melakukan ini? Kenapa bisa terjadi pada Tuhan-Tuhan kami?" Penjaga kuil menjawab, "Itu pasti anak muda yang semalam, Ibrahim." Ketika Ibrahim dipanggil, mereka bertanya, "Apakah kau yang melakukan ini terhadap Tuhan kami?" Ibrahim menjawab, "Siapa yang memegang kampak itu? Bukankah itu ada di tangan patung yang besar?" Ia menantang mereka, "Jika patung-patung itu bisa berbicara, mengapa mereka tidak membela diri?" Mendengar jawaban Ibrahim, mereka mulai merenungkan kembali keyakinan mereka. Mereka menyadari tidak mungkin Tuhan-Tuhan mereka tidak bisa membela diri dan tidak mungkin secara akal mereka bisa menghancurkan yang lainnya. Dalam keadaan hening, salah satu dari mereka berkata, "Kita harus melaporkan ini kepada Namrud." Namrud, yang memiliki tradisi setiap pagi setelah mandi dan berpakaian rapi, akan duduk di singgasananya. Ada gorden yang menutupi antara dia dan orang-orang di depannya. Setelah semuanya siap, gorden dibuka dan orang-orang di depannya sujud, memanggilnya "Wahai Tuhan Namrud" selama bertahun-tahun. Namun kini mereka tidak bisa lagi menyebutnya sebagai Tuhan, karena Namrud tidak mampu membela diri dari apa yang telah terjadi. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia diancam oleh Raja Namrud. Ibrahim alaihissalam merasa tidak perlu melapor kepada Tuhan karena ia ingin langsung menghadapi Namrud. Dengan keberanian, Ibrahim alaihissalam pergi sendirian ke istana Namrud, yang dipenuhi oleh banyak orang yang ingin sujud kepada raja tersebut. Mereka berharap mendapatkan berbagai permohonan, seperti makanan dan uang, yang selalu dipenuhi oleh Namrud. Ketika tirai istana diangkat, terlihatlah Namrud yang sedang duduk di singgasananya, sementara orang-orang sujud di hadapannya. Namun, Ibrahim alaihissalam berdiri tegak tanpa sujud. Melihat hal ini, Namrud merasa heran, karena selama 40 tahun tidak ada seorang pun yang berani membangkang. Ia pun bertanya, "Siapa kamu yang berani tidak sujud kepada saya?" Ibrahim alaihissalam menjawab dengan tegas, "Aku adalah Ibrahim, Nabi Allah. Wahai Namrud, dari mana kau mengaku sebagai Tuhan? Kamu adalah manusia biasa seperti saya. Kamu memiliki dua mata, saya juga memiliki dua mata. Kamu memiliki dua tangan, saya juga sama. Kamu lahir dari rahim seorang wanita, tumbuh menjadi bayi, anak-anak, remaja, dan kini tua seperti dirimu sekarang. Dan ingat, kau juga akan mati." Ibrahim alaihissalam melanjutkan, "Tuhanku dan Tuhanmu serta Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita." Namrud terkejut mendengar pernyataan Ibrahim alaihissalam. Belum pernah ada yang berani menantang ketuhanannya seperti itu,
Namun ia tidak ingin menunjukkan bahwa ia merasa terdesak. Dengan angkuh Namrud berkata, "Wahai Ibrahim, jika kau mengaku memiliki Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, maka aku juga bisa melakukannya." Ibrahim alaihissalam menantang, "Silakan buktikan." Namrud kemudian memerintahkan pengawalnya untuk menangkap 2 orang yang lewat di depan istana. Ia memerintahkan agar 1 orang dibunuh dan yang lainnya dibiarkan pergi, dengan harapan bisa menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Namun tindakan Namrud ini sangat konyol karena orang yang dibebaskan sudah hidup sebelumnya. Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa Namrud tidak akan bisa memahami kebenaran ini. Lalu Jibril alaihissalam datang dan membisikkan kepada Ibrahim, "Orang ini sudah kufur kepada Allah. Tidak ada lagi contoh yang bisa kau berikan di bumi ini. Cobalah berikan contoh dari langit." Ibrahim alaihissalam pun berkata kepada Namrud, "Jika demikian, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Tuhan yang mengatur alam semesta." Nabi Ibrahim pun berkata, "Setiap pagi Allah menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Apakah kita bisa melakukan hal yang sama?" Seperti yang telah dicontohkan, ketika Allah memerintahkan manusia untuk diam, orang-orang kafir pun terdiam, tidak mampu menjawab meskipun dalam keadaan marah. Mereka merencanakan untuk menangkap Ibrahim dan memenjarakannya. Para pejabat berkumpul untuk membahas nasib Ibrahim. Mereka sepakat bahwa Ibrahim harus dibunuh, tetapi bukan dengan cara yang biasa. Mereka ingin cara yang spektakuler, yang bisa membuat orang lain takut dan bertaubat. Setelah bermusyawarah selama seminggu, mereka akhirnya mendapatkan ide. Mereka memutuskan untuk membakar Ibrahim, karena tidak ada cara yang lebih menyakitkan daripada dibakar hidup-hidup. Namrud memerintahkan untuk mengumpulkan semua sumber daya dan tenaga untuk membuat api yang sangat besar. Api itu tidak hanya sekadar api kecil, tetapi harus setinggi 30-40 siku, sekitar 17,5 meter, agar bisa terlihat dari jauh. Mereka membangun tungku yang tinggi dan mengisi tengahnya dengan bara api yang sangat besar, sehingga seluruh masyarakat bisa menyaksikan. Setelah semua persiapan selesai, Ibrahim alaihissalam dikeluarkan dari penjara. Bajunya dibuka agar ia merasakan lebih sakit saat dilemparkan ke dalam api. Ketika Ibrahim alaihissalam akan dilempar dari jarak jauh ke dalam api, Jibril alaihissalam datang menemuinya. Jibril berkata, "Wahai Ibrahim, Allah telah mengutus saya untuk membantu Anda. Allah memerintahkan saya untuk menawarkan bantuan. Anda bisa meminta apa saja. Apakah Anda ingin saya membunuh Namrud, menghancurkan Babilonia, atau memadamkan api ini? Apapun yang Anda inginkan, saya siap membantu." Ibrahim alaihissalam menjalankan titah Allah dengan penuh keyakinan. Ia berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, jika aku tidak memerlukan pertolonganmu, aku akan meminta kepada Allah." Allah menguji Ibrahim karena Ibrahim adalah seorang yang luar biasa. Meskipun hanya 1 orang, keyakinannya sebanding dengan 1 umat. Jibril alaihissalam tidak meminta pertolongan dan setelah itu ia pergi. Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkaulah zat yang aku imani secara gaib. Engkau tidak terlihat tetapi aku merasakan keberadaanmu. Aku yakin Engkaulah yang menciptakan aku dan segala sesuatu, termasuk api yang ada di depanku ini. Engkau yang menjadikan api ini panas. Dengan kemahabesaranmu, jadikanlah api ini dingin dan selamat bagiku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima permohonan Ibrahim. Dalam kondisi ingin membuktikan kebesaran Allah, Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api dari jarak jauh. Ketika ia masuk ke dalam api, sesuatu yang luar biasa terjadi. Biasanya, manusia yang terkena api pasti akan berteriak atau merintih karena panasnya. Namun Ibrahim alaihissalam tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Keheningan menyelimuti situasi tersebut, sehingga orang-orang bertanya-tanya, apakah Ibrahim sudah mati? Namrud yang menyaksikan kejadian itu juga bingung. Ia melihat api yang berkobar, tetapi tidak ada suara dari Ibrahim. Untuk menenangkan masyarakat, Namrud berkata bahwa Ibrahim sudah mati karena asap api. Ia meminta agar Ibrahim dibiarkan selama 3 hari di dalam api dengan penjagaan ketat di sekelilingnya. Selama 3 hari itu, tidak ada suara atau tanda-tanda kehidupan dari Ibrahim, sehingga orang-orang mulai percaya bahwa ia telah terbakar dan mati. Namrud pun melanjutkan hidupnya.
berpesta dan menikmati waktu bersama pasangannya, menganggap bahwa Ibrahim sudah tiada. Namun, setelah 3 hari berlalu, Namrud mengundang kembali masyarakat Babilonia untuk melihat keadaan Ibrahim. Ketika mereka berkumpul, mereka semua terkejut melihat Ibrahim alaihissalam keluar dari api dengan selamat, tanpa luka sedikitpun. Kejadian ini menjadi bukti nyata akan kebesaran Allah dan kekuasaannya atas segala sesuatu. Ketika Namrud melihat Ibrahim alaihissalam duduk di tengah api yang berkobar, ia merasa ingin memadamkan api tersebut dan melihat apa yang terjadi pada Ibrahim. Semua orang yang hadir menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka terkejut ketika melihat Ibrahim alaihissalam tidak mengalami apa-apa, seolah-olah api itu tidak berpengaruh padanya. Di tengah situasi tersebut, Jibril alaihissalam datang kepada Ibrahim dan menyampaikan satu instruksi dari Allah. "Wahai Ibrahim, Tuhanmu memerintahkanmu untuk berdiri dan pulang ke rumahmu." Ibrahim alaihissalam menerima perintah itu tanpa banyak bertanya, karena ia yakin bahwa setiap perintah Allah pasti memiliki hikmah yang mendalam, meskipun ia tidak mengetahui apa hikmah tersebut saat itu. Ketika Ibrahim alaihissalam berdiri dan berjalan pulang, orang-orang yang menyaksikan mulai menyadari bahwa Ibrahim tidak terbakar. Namrud, yang sebelumnya yakin akan kekuatannya, merasa bingung dan tertegun. Ia sempat mengucapkan kata-kata meremehkan, tetapi semua itu sirna ketika Ibrahim alaihissalam pergi dengan selamat. Hal ini membuat banyak orang mulai beriman kepada risalah Nabi Ibrahim dan mengakui kebesaran Tuhan yang disembahnya. Setelah kejadian itu, Namrud kembali ke istananya dalam keadaan bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia telah mengerahkan segala upaya untuk membakar Ibrahim, tetapi semua itu sia-sia. Dalam keadaan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor nyamuk atau sejenis serangga untuk mengganggu Namrud. Makhluk tersebut masuk ke dalam hidungnya dan sampai ke otaknya, menyebabkan Namrud merasakan sakit yang luar biasa. Dalam situasi ini, Namrud yang memiliki kekuatan dan pasukan yang besar tidak dapat melawan makhluk kecil tersebut. Ia tidak bisa mengusirnya, meskipun memiliki prajurit yang banyak dan senjata yang tajam. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengalahkan musuhnya dengan cara yang tidak terduga, bahkan dengan makhluk yang sangat kecil. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 26, yang artinya sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kekuatan dan kekuasaan manusia tidak ada artinya di hadapan kekuasaan Allah. Allah dapat mengubah keadaan dengan cara yang tidak terduga, dan ini adalah bukti dari kebesarannya. Hai sahabat pencari berkah, dengarkanlah, renungkanlah. Ini adalah perumpamaan yang penting. Semua yang kalian seru selain Allah, apakah itu patung, pohon, syaitan, atau malaikat, semua itu tidak memiliki kekuatan. Mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat pun, meskipun semua jin, malaikat, dan manusia bersatu. Bayangkan jika seekor lalat atau nyamuk atau serangga kecil lainnya mencuri setetes susu dari kita. Kita tidak bisa mengambilnya kembali. Lihatlah, makhluk yang lemah ini, yang disembah dan yang menyembah. Namrud, raja yang angkuh, berusaha menyiksa Nabi Ibrahim. Namun Allah mengazabnya dengan cara yang tak terduga. Serangga itu mengganggu otaknya, membuatnya teriak kesakitan, terbolak-balik, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Bayangkan, manusia saja yang tidak makan dan minum selama sehari sudah merasa kacau. Namrud, yang menganggap dirinya Tuhan, terpaksa menghadapi siksaan yang tak tertahankan. Akhirnya setelah beberapa hari, Namrud terjatuh, tergeletak di depan para pengikutnya. Subhanallah, saat dia meninggal, semua pejabatnya datang mendekat, terkejut melihat ada makhluk kecil keluar dari hidungnya. Raja yang selama ini dianggap Tuhan, dibunuh oleh seekor serangga. Inilah akhir kehidupan Namrud yang sombong dan angkuh. Teman-teman, Allah telah memberikan kita akal dan hati nurani. Dengan akal kita bisa membedakan yang benar dan yang salah.
Dengan hati nurani, kita bisa merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ingatlah, tidak semua orang beriman itu mati dengan wangi, dan tidak semua orang jahat itu mati dengan cara yang buruk. Allah menguji kita dengan keimanan. Apakah kita mau beriman? Ambillah pelajaran dari kisah ini. Kekuatan yang kita anggap remeh bisa menjadi penentu hidup dan mati. Semoga kita semua bisa merenungkan dan mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.